Legenda ini dikenal dengan kisah Bujang 9, yang menceritakan 10 bersaudara kakak beradik yang terdiri dari 9 orang bujang dan seorang gadis. Bujang 9 adalah sebutan untuk 9 bersaudara lelaki yang tinggal di sebuah kampung kaki Gunung Tinjau. Bujang 9 terdiri dari Kukuban, Kudun, Bayua, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kacia. Sebenarnya, mereka 10 bersaudara dengan seorang adik perempuan bernama Siti Rasani. Orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga keputusan di rumah itu dipegang oleh si sulung yang bernama Kukuban. Mereka juga terhitung masih bersaudara dengan pemimpin di kampung tersebut, yaitu Datuk Limbatang. Baik Bujang 9 dan Siti Rasani adalah anak yang giat sehingga Datuk Limbatang, paman mereka kerap mengajari keterampilan untuk bertani dan mempelajari tentang adat setempat. Hal itu tak lepas dari janji Datuk Limbatang kepada kakak perempuannya yang juga amat dari 10 bersaudara tersebut. Setiap datang ke tempat Bujang 9, istri serta putra Datuk Limbatang yang bernama Giran pun turut serta. Para lelaki bekerja di ladang, sementara yang perempuan memasak dan berbenah di rumah. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Bujang 9 menggarap sawah semakin baik dan membawa hasil melimpah. Sementara Siti Rasani juga tumbuh menjadi remaja putri yang cantik dan baik budi. Tanpa diduga, karena kerap bertemu tumbuhlah rasa cinta antara Siti Rasani dan Giran. Setelah memberanikan diri berbicara di depan kedua keluarga, hubungan mereka pun disetujui oleh kedua keluarga. Hubungan berlangsung baik hingga pada perayaan panen raya, Kukuban dan Giran berhadapan dalam sebuah pertunjukan adu ketangkasan dalam bersilat. Giran yang menangkis serangan membuat kaki Kukuban patah, sehingga si sulung merasa dipermalukan. Sejak itu Kukuban menyimpan dendam, hingga pada suatu hari Datuk Limbatang datang untuk menyampaikan niat Giran meminang Siti Rasani. Kukuban menolak dengan tegas maksud baik itu karena masih merasa dendam pada Giran. Hal itu membuat Siti Rasani dan Giran sedih, dan memutuskan untuk berdiskusi di pinggir sungai untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa menikah. Sayangnya setelah berdiskusi panjang mereka tidak juga bisa menemukan jalan keluar dan pada akhirnya Siti Rasani memutuskan untuk pulang. Baru akan beranjak sebuah tanaman berduri merobek sarung yang ia kenakan, pahanya pun terluka. Sontak Giran segera mencari tanaman obat untuk mengobati kaki kekasihnya. Tiba-tiba Bujang 9 datang bersama warga dan dengan penuh amarah menuduh mereka melakukan hal yang tidak pantas. Sidang adat pun dilakukan untuk menentukan nasib dua sejoli tersebut, namun Bujang 9 terus memojokkan keduanya. Pembelaan Siti Rasani maupun Giran tidak didengar dan hukuman pun akhirnya dijatuhkan dengan alasan supaya kampung mereka terhindar dari malapetaka. Keduanya lantas dibawa ke kawah Gunung Tinjau. Hukuman yang telah diputuskan adalah Siti Rasani dan Giran harus dibuang ke dalam kawah. Sebelum dibuang, Giran berdoa meminta keadilan kepada Tuhan, agar jika tidak melakukan kesalahan, ia meminta agar Gunung Tinjau meletus dan Bujang 9 mendapat kutukan. Benar saja, setelah keduanya dibuang ke dalam kawah, gunung itu pun meletus dan mengeluarkan lahar yang membinasakan semua orang tanpa ada yang bisa selamat. Bekas letusannya kemudian menjadi sebuah cekungan yang terisi air dan menjadi sebuah danau yang indah. Sementara Bujang 9 mendapat kutukan, mereka pun berubah menjadi ikan dan hidup di danau yang kini dikenal sebagai Danau Maninjau.